Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Wow, semangat sekali. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah kita yang pertama. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Kita boleh datang dan kita boleh pulang membawa berkat-berkat dan pengharapan yang baru dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebentar lagi kita mau merayakan, memperingati hari kemerdekaan kita besok. Untuk itu saya undang semua untuk bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Kita mau menaikkan lagu Indonesia Raya. Sehingga hari ini kita boleh berdiri di tempat ini. Kita boleh hidup di negara yang kita cintai ini. Semua karena Tuhan yang berdaulat, yang menjaga dan setia melindungi bangsa kita. Bapak Ibu, mari sebelum kita memulaikan ibadah kita pagi hari ini, kita buka dengan doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat, yang bertahta Tuhan. Di dalam pujian dan penyembahan kami Bapa. Hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami. Kami mengucap syukur buat pemberian-Mu Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Engkau begitu setia Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Kiranya ibadah ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Kau yang bertahta Tuhan di dalam ibadah kami. Kami boleh datang dengan orang yang berbeda. Kami boleh pulang membawa berkat dan sukacita yang baru daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita tetap berdiri Bapak Ibu. Kita mau menaikkan puji-pujian kita buat Tuhan. Haleluya. Sebab masa penuaian sudah terjadi Bapak Ibu. Mari kita siap untuk menuai dengan sorak-sorai dan penuh dengan sukacita. Naikkan pujian ini sama-sama katakan. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Mujizat Allah, zat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah, Allah
Ibu sekali lagi katakan, masa penuaian telah tiba. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkah kau? Katakan samping kiri kananmu, lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami lawatan Allah luar biasa, kegerakan pasti terjadi. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan, kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan, kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya sekali lagi katakan, mujizat Allah telah dinyatakan, amin, dipulihkan, yang dipulihkan sorakan, sudah dicurahkan, umat, sama-sama kita sorakan. Hey, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan, kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka, umatnya mari serahkan kemenanganmu, umatnya bersuka. Haleluya. Sebab Tuhan yang layak dipuji, amin. Bapak Ibu, masa penuaian sudah tiba. Sudah siapkah Bapak Ibu menuai? Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan satu pujian dari utara ke selatan. Semua pujian dinaikkan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, biarlah nama Yesus yang disanjung tinggi. Dari pulau pun lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Biarlah Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Mari sekali lagi katakan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, biarlah nama Yesus yang disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, sebab Dia yang layak dipuji. Haleluya. Tiada Tuhan selain Tuhan kita, amin. Tiada Raja selain Raja kita. Dia yang berkuasa atas Indonesia.
Dia yang berkuasa atas keluarga kita. Terima kasih Tuhan. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan, Dia yang layak ditinggikan. Allahku dahsyat. Mari kita tepuk tangan suara-suara yang kuat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Walaupun beberapa hari ini ada bencana Tuhan di negeri kami Tuhan, tetapi Engkau setia Tuhan. Engkau yang berdaulat Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, biar Kau pulihkan mereka Tuhan. Mereka yang sedang sakit Tuhan, mereka yang mengalami kesesakan Tuhan, biarlah Kau memulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah kami umat-Mu yang datang Tuhan dari berbeda-beda kelompok Tuhan, tetapi kami satu Tuhan di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan yang menyatukan kita di tempat ini, Tuhan kita yang satu, Tuhan Yesus. Mungkin ada hati yang terluka, mungkin ada sakit atau kesombongan dan iri hati. Biarlah Tuhan pulihkan dan menyatukan kami di tempat ini. Semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Terima kasih Yesus. Thank you. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, kuasa-Mu. Dunia lihat Kau bersaudara. Biar kami satu, satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi, kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Sekali lagi yuk kita angkat pujian ini. Satukan kami, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan, satukan kami, satukan kami, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau
satu, seperti kau dan Bapa satu. Dunia lihat kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biarkan kehendakmu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan mari ambil waktumu dengan Tuhan. Nyatakan, satukan, jadikan kami sepikir. Biar kehendak-Mu yang jadi Bapa atas kami Tuhan, atas keluarga kami, atas gereja kami Bapa, atas Indonesia Tuhan. Jadikan kami satu Bapa, jadikan kami sehati sepikir. Tidak ada iri hati, tidak ada kesombongan, hanya ada kami dan Engkau Bapa. Kan rahmat-Mu jadikan kami satu. Biar kami satu di dalam Engkau Bapa, satu penyembahan Tuhan, satu suara Bapa. Biarlah kami boleh melembutkan hati-Mu Tuhan. Pujian kami terdengar harum di hadapan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, mari naikkan suara-Mu, penyembahan-Mu. Sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Katakan, Yesus Tuhan yang bertata di atas penyembahan kami, yang bertata di atas pujian kami. Kami mau nyatakan Kaulah Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Kau yang melawat kami Bapa, Kau yang melawat keluarga kami, Kau yang melawat gereja kami Tuhan. Naikkan sorak-sorai buat Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Yesus Tuhan, haleluya, glory bagimu. Jesus, kami mau serukan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Terjadi pemulihan Tuhan, terjadi pemulihan Yesus. Haleluya, Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan. Penuhi tempat ini Bapa, penuhi setiap hati kami Tuhan. Kau yang bertata Tuhan, Kau yang layak disembah Yesus. Inilah saatnya Bapak Ibu, sampaikan kerinduanmu pada Tuhan. Hati yang kosong, biarlah Tuhan yang mengisi. Tuhan, kami begitu rindu Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, bukan karena apa-apa Tuhan, tapi karena kami rindu Tuhan. Kami benar-benar mau ketemu sama Engkau Tuhan pagi hari ini. Kau berbicara atas kami Tuhan, Kau yang melawat kami Tuhan. Katakan dalam hatimu, aku percaya Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus melawat aku, Tuhan Yesus menyembuhkan aku,
Yesus memulihkan keadaanku, keluargaku, gerejaku, negaraku. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan Bapa. Thank you Lord Jesus. Mari sampaikan kepada Tuhan, katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosa kami Tuhan. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Sekali lagi dengan lembut nyatakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Layak disembah Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus kami Tuhan. Yesus, genapi firman-Mu atas negeriku. Katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Sampaikan sama Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa Bapa buat negara kami Indonesia. Yes Lord Jesus, bagi kemuliaan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal sekali lagi. Katakan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Biarlah dengan darah-Mu Tuhan, Kau yang menebus kami Yesus. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu sama-sama sekali katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu.
Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan, di dalam kami Tuhan, di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi sekali lagi dengan lembut nyatakan, ya Allahku, kami rindu Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu setia akan negeri kami Bapa, akan keluarga kami Tuhan, akan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan yang terbaik Tuhan buat negara kami Bapa. Yesus, Indonesia bagi kemuliaan, Indonesia bagi kemuliaan, Indonesia bagi kemuliaan, Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan. Yes, haleluya. Tuhan, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kalau besok kami boleh memperingati 81 kemerdekaan bangsa ini. Biar Indonesia menjadi kemuliaan Tuhan. Berkati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biar melalui mereka juga Tuhan, bangsa ini boleh diberkati. Terima kasih, kami berdoa buat pemimpin setiap yang ada dalam pemerintahan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah pilih mereka dan biar semuanya ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih buat jemaat di tempat ini Tuhan, berkati mereka Tuhan. Apa yang menjadi setiap pergumulan doa mereka, mereka diberikan kemerdekaan daripada Tuhan. Terima kasih, biar sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, membuat kami semakin hari akan semakin kuat untuk menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang diberkati, sama-sama katakan, amin, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Merdeka! Mantap, luar biasa. Ini udah baju merah putih ini ya. Sebentar lagi tinggal ditarik benderanya ya. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, kita ada ibadah hari ini dan besok kita memperingati 81 kemerdekaan bangsa kita. Sudah terima undangan dari istana? Oh, haleluya, haleluya. Nanti kita undangannya dari Tuhan saja. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan mendengarkan pesan dari Gembala. Silakan multimedia untuk mempersiapkan. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2026 ini, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Seperti yang saya katakan sejak tahun 2025, bahwa keadaan dunia sedang tidak baik. Kita berada dalam tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Ini juga berdampak terhadap Indonesia. Kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Janji Tuhan dalam 2 Tawaris 7 ayat 13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya! Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7, maka kita harus mengusahakan kesejahteraan kota, negara di mana kita tinggal.
dan berdoa untuk kota negara itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan bagi kita semua. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, damailah Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita orang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita sebagai orang percaya adalah orang merdeka. Karena roh Tuhan ada di dalam kita. Haleluya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Pada saat kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dengan hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebagai orang percaya dan sudah diselamatkan, maka kita adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh yang diperoleh dari Allah. Tubuh ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab kita sudah dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus, dan harganya sudah lunas dibayar. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Roma 12 ayat 1 berkata, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Segala yang kita miliki adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini adalah persembahan sulung. Allah, ku persembahkan
Saya katakan sekali lagi, bahwa sejak tahun 2025 Tuhan mengingatkan kita tentang keadaan dunia. Saya terus-menerus mengingatkan hal ini. Kita sedang memasuki keadaan yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang akan semakin intens. Memasuki tahun 2026, keadaan ini akan semakin parah sampai dengan hari ini. Keadaan tidak akan bertambah baik, sebab kita sedang menuju masa pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada di dalam dunia ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, tentang perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia untuk melindungi mereka yang menuruti firman Tuhan, untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Dikatakan bahwa kita yang menantikan kedatangan Tuhan, yang menjadi pemenang sebelum hari pencobaan itu tiba, kita akan dilindungi melalui pengangkatan. Haleluya! Karena itu kita harus menjadi pemenang. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, artinya taat melakukan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat, maka ia akan masuk surga. Dengan keadaan dunia seperti sekarang ini, banyak di antara kita, terutama anak-anak muda yang mengalami depresi, frustasi. Ada beberapa di antara mereka yang punya keinginan untuk bunuh diri. Tuhan berpesan kepada kita melalui Filipi 4 ayat 6 yang berkata, janganlah khawatir tentang apapun juga. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak di antara kita pasti melakukan doa dan permohonan, tetapi banyak tidak disertai dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau keadaannya baik, untuk mengucap syukur itu gampang. Tetapi kalau keadaan tidak baik, apalagi di dalam tekanan yang berat, untuk mengucap syukur tidak gampang. Tetapi kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, yaitu harus mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Waktu Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan, berkali-kali saya menolak. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Rencana Tuhan harus terjadi dalam kehidupan saya, supaya saya mau menjadi hamba Tuhan. Tuhan memaksa saya sampai akhirnya saya menyerah. Cara Tuhan, saya dibuat bangkrut dari pekerjaan saya. Apa saja yang saya usahakan hancur. Jadi saya tidak punya pilihan lain, hanya taat kepada panggilannya. Tuhan hanya berkata kepada saya, ikut aku. Saya tidak punya pengalaman apa-apa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Modal yang saya punya hanya
bisa menyanyi dan main gitar. Terus terang saya kebingungan dan sangat tertekan. Sampai puncaknya, saya hanya berkata kepada Tuhan bahwa saya tidak kuat lagi. Pada saat itu, saya ingat saya duduk di lantai. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Pada awalnya saya tidak bisa mengerti kenapa saya harus melakukan itu. Tetapi Tuhan Yesus berbicara seperti itu. Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Saya pada waktu itu mengambil gitar. Dan keluarlah lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Disertai dengan tangisan. Saya menyanyikan lagu ini. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu, haleluya. Saudara, asal mulanya lagu ini tuh seperti ini temponya. Sekarang kita menyanyikan dengan sukacita. Tapi pada waktu itu, saya juga nyanyi tidak seperti ini. Dengan terbata-bata, disertai dengan tangisan. Saya terus segala puji sama. Saudara, ini untuk pertama kalinya saya mengucap syukur dalam keadaan yang tidak enak. Saya percaya kalau saya ada sebagaimana saya ada seperti sekarang ini. Salah satunya karena saya melakukan perintah Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Saya mau katakan sesuatu. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat dengan mengucap syukur dalam segala hal. Ada yang mengalami seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Hari-hari ini saya terus-menerus dengan bertalu-talu minta kepada Tuhan untuk lebih mengerti akan isi hati Tuhan. Lebih mengerti akan tuntunan Tuhan untuk kehidupan ini. Tuhan menjawab dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terfahami. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya banyak berseru dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Tuhan memberikan pengertian tentang tema tahun 2026. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Begitu memasuki tahun amanat agung, keadaan dunia menuju kepada keadaan yang tidak baik. Lebih lagi untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu supaya Injil diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Supaya kita memuridkan bangsa-bangsa,
goncangan-goncangan harus terjadi. Tema tahun 2026, tahun amanat agung, ini untuk mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Untuk menyelesaikan amanat agung harus dengan pola Tuhan Yesus, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Di sini dituliskan, untuk menyelesaikan amanat agung harus melalui 3 langkah. Langkah yang pertama, harus menerima kuasa Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Penyelesaian amanat agung dimulai dari Yerusalem. Kemudian seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan untuk menantikan pencurahan Roh Kudus? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. 10 hari setelah melakukan ini, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi ruangan itu. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada kepala mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk dikatakan. Itu adalah bahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dan hal yang kedua, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat, sehingga banyak orang yang bertobat. Hal yang ketiga, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah, sehingga banyak orang yang bertobat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Yang ketiga, mereka suka memberi. Yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Alkitab katakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Langkah kedua untuk menyelesaikan amanat agung menurut Kisah Para Rasul adalah melalui aniaya. Setelah Stefanus dibunuh, terjadi aniaya bagi pengikut Kristus. Kecuali para rasul, mereka lari ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi awalnya amanat agung hanya terjadi di Yerusalem. Untuk sampai ke Yudea dan Samaria,
mereka harus mengalami aniaya. Mereka tadinya ada di zona nyaman di Yerusalem. Siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen dengan keadaan yang seperti itu? Tetapi amanat agung belum selesai. Sebab selain Yerusalem, amanat agung harus terjadi di Yudea dan Samaria. Supaya mereka mau menyelesaikan amanat agung sampai Yudea dan Samaria. Tuhan izinkan aniaya terjadi. Metode ini tetap terjadi sampai hari ini. Aniaya terhadap gereja masih diizinkan supaya amanat agung selesai. Langkah yang ketiga, supaya amanat agung selesai menurut Kisah Para Rasul, yaitu terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Tadi dikatakan bahwa amanat agung dimulai dari Yerusalem, ke Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi pada waktu itu pengertian keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Karena itu amanat agung hanya di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Untuk supaya sampai ke ujung bumi. Artinya supaya bangsa-bangsa lain juga mendapatkan keselamatan. Maka Tuhan memberikan keselamatan untuk orang yang bukan Yahudi. Yaitu Kornelius. Pada awalnya mereka tidak bisa menerima akan hal ini. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka bisa mengerti bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Haleluya! Hari-hari ini kita banyak melihat perubahan paradigma dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Termasuk membuka gereja baru, di mana tempat yang dipakai bukan hanya di gedung gereja saja. Cara ibadah dengan doa, pujian, penyembahan, termasuk bahasa roh, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Juga Tuhan memberikan pengertian tentang Pentakosta ketiga. Tuhan memberikan visi kepada gerejanya di seluruh dunia, bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Juga penggunaan media online secara meluas. Semua ini untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari angkat tangan kita. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu. Bagi anak domba yang datang menjadi raja. Sembah dia. Abba, urapi kami, Abba. Urapi anak-anak-Mu yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Urapi kami, taruh tangan di kepala masing-masing. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan, terima.
Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk perjamuan kudus, ada hal yang ingin saya sampaikan. Kita lihat tadi kesaksian dari gembala sidang kita, dibikin bangkrut, baru dia melayani, dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi seringkali kita mengalami hal-hal yang terbalik. Kita sudah melayani Tuhan, tapi keadaan tidak membaik. Pernah nggak kita rasakan bahwa kita melayani Tuhan, Tuhan kok ekonomi ke depan kok semakin sulit? Kita tahu kita tahun ini adalah menghadapi masa-masa yang sukar. Dikatakan apa? Ada gempa bumi, ya, ada sakit penyakit. Kemarin baru terjadi gempa bumi di Momere, Bapak Ibu lihat. Dan saya tahu bahwa ini adalah kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Artinya apa? Bukan dalam waktu kamu diberkati saja. Tapi segala hal apa? Segala hal. Dalam kamu kondisi punya problem dalam hidup, kamu lagi kondisi yang mungkin susah, kamu belajar untuk mengucap syukur. Minggu lalu istri saya kesaksian. Ya, Bapak Ibu sudah mendengar, yang belum bisa lihat di YouTube yang ada. Belajar untuk mengucap syukur walaupun kondisinya belum baik. Seringkali kalau kita melihat, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah kasih waktu buat Tuhan, sudah ada materi atau apa yang saya persembahkan buat Tuhan, ternyata kehidupan ini belum membaik. Pernah kita alamin tentunya, ya. Kita tahu, Tuhan, kenapa harus saya alamin semua ini? Kalau kita melihat dikatakan apa? Orang ikut Tuhan bukan berarti kita bisa hanya menerima berkat saja. Tapi proses yang kita alamin itu adalah salah satu rencana Tuhan dalam hidup. Benar nggak? Ini sesuatu yang kita mau belajar hari ini, bagaimana kita mengucap syukur atau ada terima kasih dalam hidup ini. Istri saya belajar untuk mengucap syukur dalam kondisi kelemahannya. Dia diperlihatkan waktu itu anak-anak yang baik, suami yang baik kayak saya. Haleluya. Benar ya? Mengucap syukur. Benar nggak? Seringkali kita hanya melihat sesuatu yang tidak kita miliki, betul? Tapi kita lupa kalau kita memiliki banyak hal. Kamu sehat hari ini tuh luar biasa loh. Kita ada hari ini tuh luar biasa. Tapi kita hanya melihat kelemahan kita, betul? Kita melihat apa yang kita tidak miliki. Ya, ayo kita lihat seperti yang luar biasa yang saya mau sampaikan adalah kisah dari seorang Ayub. Bapak Ibu tentu tahu dong kisahnya Ayub. Bagaimana Ayub 1 ayat 21 dikatakan demikian. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub itu punya semuanya. Dia orang yang kaya raya, tapi Tuhan izinkan mengalami masalah. Tapi apa yang terjadi dalam Ayub? Dia dikembalikan berlipat kali ganda. Saya dipanggil Tuhan bukan dalam kondisi waktu yang susah, dalam segi ekonomi. Tahun 2005 kita melayani Tuhan, itu bukan dalam kondisi ekonomi kita yang drop, bahkan pada waktu baik-baiknya. Tapi tentu Bapak Ibu tahu bagaimana kisah saya melayani Tuhan. Tentu setelah katakan apa? Ada duri dalam daging. Ada sesuatu mungkin walaupun kita secara ekonomi kita baik, tapi tentu ada hal yang tidak baik. Ya, tentu setelah kita ekonomi baik, mungkin keluargamu tidak baik. Kesehatanmu baik, tapi hal lain mungkin ada yang tidak baik. Tentu hidup ini tidak bisa kita minta semuanya sempurna. Betul? Tapi yang kita lakukan mengucap syukur. Mengucap syukur bukan karena keadaan kita baik, tapi mengucap syukur karena Tuhan tetap baik. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Ayo kita ucapkan terima kasih. Ya, jangan terus bilang, oh nila setitik rusak susu sebelangga. Ada istilahnya betul? Gara-gara kesalahan sedikit rusak segala kebaikan. Jangan. Kita harus melihat susu yang banyak itu tadi. Bagaimana itu yang menjadi yang baik? Betul Bapak Ibu sekalian. Mungkin dalam hidup ini tidak semuanya berjalan sesuai dengan rancangan kita, ya. Tapi kita belajar yang pertama, jangan ukur kebaikan Tuhan dari keadaan kita. Artinya apa? Jangan pikir, oh kalau kita lagi diberkatin, oh Tuhan baik. Tapi kalau kita lagi dalam kondisi susah, sulit, Tuhannya nggak baik. No, betul itu no. Kenapa? Bukan berarti itu, tapi keadaan kita baik, bahwa Tuhan itu selalu baik. Sekalipun keadaan saya tidak baik, Tuhan tetap baik. Jadi jangan menilai keadaan kita lagi nggak baik, oh berarti Tuhan nggak baik nih, Tuhan tinggalkan aku. No,
Bukan itu yang kita harus pikir. Bagaimana kita jangan ukur kebaikan Tuhan dari keadaan kita. Tapi bagaimana kita mengukur bahwa Tuhan sudah lakukan banyak hal. Selama ini kita hidup sampai hari ini Tuhan baik loh. Benar loh. Wow, saya kalau melihat proses dalam pelayanan itu memang semuanya tidak selalu berjalan dengan baik. Ada jatuh bangunnya. Ya, bukan lagu dangdut nih. Jatuh bangun aku mengejarmu. Bukan. Bukan. Ya, hidup benar nggak? Bapak Ibu sekalian, kita belajar bagaimana ikut Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua apa? Dikatakan di Habakuk 3 ayat 17 dikatakan apa? Bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah. Wow, walaupun tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun apa? Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa loh, Bapak Ibu sekalian. Mengucap syukur tuh bukan dalam kondisi yang kita diberkati. Dikatakan apa? Gampang kalau diberkati. Tapi bisa nggak mengucap syukur dalam hal-hal ekonomi kita lagi di dalam masalah? Betul? Iman tetap memuji Tuhan walaupun hari ini belum melihat jawaban. Yang kedua, tetap setia walaupun belum melihat hasil. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan apa? Menuai. Tetap buat baik. Tetap pelayanan. Walaupun hari ini kita melihat pelayanan mungkin tidak merasa dihargai. Mungkin pengorbanan kita nggak dilihat manusia. Ya, tapi Tuhan melihat semuanya. Jangan berhenti karena kita masa yang sukar. Kesetiaan tidak tergantung pada keadaan kita. Seperti yang kemarin, kami hari ini satu keluarga tetap setia melayani Tuhan. Kami terus berharap akan kesembuhan istri saya. Jangan kendor. Mungkin kadang-kadang saya bilang, Tuhan aku sudah melayani selama ini. Tapi biar hari ini kita boleh lagi kesaksian. Tidak boleh kendor, ikut Tuhan. Tidak boleh kendor. Mungkin jawabannya belum kita lihat. Karena jangan jemu-jemu berbuat baik. Wah itu saya pegang kok. Jangan pernah patah melayani Tuhan. Yang ketiga adalah masa sukar bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab engkau bersertaku. Daud tidak berkata bahwa aku tidak akan masuk dalam lembah. Tapi dia dikatakan apa? Berjalan sekalipun aku masuk dalam lembah, Tuhan berserta. Ada lagunya kan? Sekalipun aku dalam lembah, sebab kau besertaku. Wow, ini doa kita. Masuk tahun ini bukan tahun yang mudah. Tahun krisis, tahun sulit, ya, kecuali pengupas bawang, ya. Ketawa? Oh tahu ya? Oh tahu. Ya, oh tahu. Saya nggak lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita belajar bagaimana kita melayani Tuhan, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ya, bagaimana kita tetap melayani, tetap berdoa, mengucap syukur. Karena dikatakan apa? Jangan jemu-jemu. Ya, kita tidak mengucap syukur karena kita kondisi dalam baik. Kondisi tidak baik pun kita mengucap syukur. Kita beri terima kasih. Tuhan terima kasih. Mungkin cobaan yang kami hadapi ini sesuai dengan rancangan Tuhan. Biar proses yang kita alami itu akan semakin cepat. Bapak Ibu sekalian, ayo. Kalau kita masuk dalam, sebentar kita juga nanti akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita belajar untuk berterima kasih sama Tuhan. Bukan Tuhan lupa kok. Tapi yang kamu proses itu Tuhan mau izinkan terjadi. Supaya apa? Kamu dibuat naik. Tapi yang Tuhan bilang, jangan jemu-jemu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena ada waktunya nanti Tuhan akan kasih yang baik. Ini yang saya mau percaya. Saya selalu percaya sama Tuhan. Ya, kan ikut Tuhan dikatakan apa? Jalan tidak selalu rata, langit tidak selalu biru. Tapi yang Tuhan janjikan apa? Selalu menyertai. Ayo kita akan menerima perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Silakan multimedia untuk bantu.
Silakan pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Saya akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur ini Tuhan. Biar melalui roti dan anggur ini kami boleh mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan baik buat kami. Mungkin kondisi kami nggak baik hari ini, tapi saya percaya punya iman bahwa Tuhan tetap baik. Tuhan akan menjawab setiap doamu. Mungkin bukan dalam waktu yang singkat, tapi kau Tuhan mau melihat kesetiaan hatimu untuk terus ikut Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sambut roti dan anggur ini. Haleluya. Sudah dilayani. Silakan multimedia. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau tegur juga kalau kami salah, ya Aba. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, firman Tuhan sudah dibagikan. Mari mengaca pada firman yang sudah dibagikan. Kalau Tuhan mengingatkan agar kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan.
Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Supaya kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Saat ini Kau sudah menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kau sudah membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau berikan pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Saya akan berdoa untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa dimasukkan dalam kotak belakang atau melalui QRIS yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Mari kita angkat persembahan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengar akan firman Tuhan. Kami belajar untuk mengucap syukur untuk apapun yang kami alami Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami belajar untuk menabur yang menjadi milik Tuhan.
Berkati setiap pekerjaan usaha kami Tuhan. Berkati keluarga, kesehatan, dan Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit memberkati kita semua. Walaupun dalam kondisi yang tidak enak, kondisi krisis, kondisi apapun yang kami hadapin, ada berkat Tuhan yang tersedia buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir di ibadah kita? Boleh lambaikan tangan. Wah, puji nama Tuhan. Saya untuk bangkit berdiri. Selamat datang Kakak. Selamat datang di ibadah kami. Next week kita ada 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Selamat datang. Puji nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Bapak Ibu, saat ini kita mau mendengarkan berita sepekan. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita diberkati lewat perjamuan kudus. Terima kasih buat Bapak Gembala Pak Hari buat pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk untuk warta sepekan. Untuk ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 8 dan jam 10 pagi. Ada juga untuk sekolah minggu di jam 10. Untuk Bapak Ibu yang punya anak atau pencucu boleh diajak ke sekolah minggu biar dari masa kecil anak-anak untuk belajar mengenal Tuhan, biar mereka jadi generasi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Untuk ibadah youth diadakan setiap jam 1 siang, generasi Yeremia kita boleh diajak untuk ke tempat ini. Untuk Community of Love Full diadakan setiap hari Rabu dan hari Kamis jam 7 malam. Mari Bapak Ibu yang belum bergabung untuk dapat hadir juga. Untuk ibadah umas diadakan setiap Rabu jam 10 pagi. Buat para oma opa, mari boleh datang untuk bersama-sama. Doa pagi diadakan jam 6 pagi di gereja di tempat ini juga. Untuk persembahan Bapak Ibu dapat dipersembahkan melalui QRIS yang ada, yang di amplop juga ada, bisa dipersembahkan. Mari untuk kita juga mau follow akun sosial media kita yang di YouTube dan Instagram, biar lewat akun Instagram ini banyak jiwa-jiwa dan kita juga diberkati. Terima kasih. Kami undang untuk Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam doa syafaat. Syarala barala 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 sikiara layara barala yarala barala yarala yasyandara layatakara. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk bersyukur lewat apapun yang terjadi dalam hidup kami, yang baik ataupun yang kurang baik menurut kami. Kami tahu semua itu adalah proses. Tuhan mengajar kami untuk kami semakin bergantung sama Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh Tuhan dan semakin mengasihi Engkau. Apapun yang terjadi kami percaya dan kami katakan Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia mengikut Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran, semuanya itu Tuhan sudah sediakan. Dan kami percaya setiap apapun yang terjadi, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktumu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya, ajar kami terus Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Gembala Ibu Devi juga beserta anaknya Tuhan. Tuhan berkati keluarga ini berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Dan khususnya kami berdoa buat Ibu Gembala kami Ibu Devi Tuhan. Oh ralabaya syandara labaralaya sikia ralaya takara. Tuhan
Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu itu akan terjadi buat Ibu Gembala kami Tuhan. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, keluarga ini dijagai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh terus Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, dengan arahan pimpinan dari Bapak Gembala kami ini Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Niko Tuhan, Bapak Pembina Rohani kami Tuhan, juga beserta keluarganya. Buat Bapak Pendeta Kiki juga beserta keluarganya Tuhan, Bapak pemimpin rohani kami Tuhan, berkati Tuhan berlimpah-limpah. Mereka para gembala kami ini aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pakai mereka Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiralah bayasianda takara. Kami juga mau berdoa Tuhan di hari yang bulan spesial Tuhan, hari kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Oralaya takara. Terima kasih Tuhan, bangsa kami boleh merayakan ulang tahun ke-81 tahun Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat jiwa-jiwa di bangsa ini yang banyak belum mengenal Tuhan. Tuhan, pembebasan terjadi atas setiap jiwa-jiwa, kemerdekaan terjadi, setiap belenggu dosa dipatahkan oleh Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang tertawan terlepas di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, lawatan-Mu terjadi Tuhan atas setiap jiwa-jiwa yang ada dari Sabang sampai Merauke Tuhan, terjadi lawatan oleh Tuhan. Daerah-daerah masih hijau dibukakan pintu penginjilan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan, kami rindu setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan kami rindukan Tuhan, pemulihan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di hari kemerdekaan ini banyak jiwa diselamatkan Tuhan. Hujan pertobatan, hujan keselamatan itu terjadi di dalam nama Yesus. Oralabaya syandara labaralaya takaralabaya takaram. Shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia oleh Tuhan. Indonesia maju, Indonesia aman, Indonesia damai. Lawatan Tuhan yang dahsyat terjadi atas bangsa kami. Oralabaya sikiaralaya ralabaya syandara labaralabaralabaya ralaya takaram. Kami memberkati Bapak pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden Prabowo dan Gibran Tuhan. Tuhan berkati, berilah hikmat untuk memimpin bangsa ini beserta kabinet yang ada Tuhan, untuk memimpin bangsa ini dengan baik, diberikan roh takut oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan tempatkan banyak anak-anak Tuhan dalam pemerintahan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang begitu setia sudah hadir Tuhan. Oralabaya syandara takara. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, keluarga-keluarganya Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelepasan Tuhan. Kami percaya ada mujizat demi mujizat dalam setiap keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Nanti sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami persiapkan hati untuk terima berkat dari Tuhan di dalam nama Yesus.
kedatangan kita. Murid-murid Tuhan Yesus pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kita semua, memulihkan keadaanmu menjadi baik, ekonomimu baik, keluargamu baik, kesehatanmu juga baik. Dan Yesus akan senantiasa menjaga kita semua dan memelihara kita semua mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang berkati sama-sama katakan amin. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.